Halo guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network. Kita masuk ke episode yang ke-42. Alhamdulillah hari ini gue bisa menyapa lu semua kembali ya setelah Sabtu kemarin. Kita izin dulu cuti satu episode ya. Dan walaupun sudah lewat, kembali gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, guys, beberapa hari kita absen dan mungkin kita fokus dengan keluarga ya silaturahmi. Walaupun mungkin sebagian silaturahminya online ya via Zoom. Banyak kejadian di luar sana yang berseliweran di media-media kita, baik mainstream maupun media sosial yang kayaknya perlu kita bahas ya. Sebagaimana apa namanya bukan tagline juga, sebagaimana prinsip kita ya di OTR, yaitu kita akan membaca berita di balik berita. Dan hari ini seperti biasa, gue udah kembali temani oleh partner gue di FNN, jurnalis senior FNN, Mas Hersu Beno Arif. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum, Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gimana lebarannya, Mas Hersu? Lebaran seperti banyak yang lainnya juga kita tetap di rumah saja. Kalau tuh ada tamu, keluarga-keluarga terdekat dan juga tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim untuk para viewer kita. Ya, betul. Ini lebaran memang asik nggak asik, Mas ya. Ya. Tetap kita tunggu, tapi sayangnya lebaran kali ini masih dengan serentetan berita yang kurang menggembirakan buat kita. Satu ya pasti kondisi COVID yang masih jauh dari selesai kayaknya. Sehingga ini adalah tahun kedua lebaran kita yang tanda kutip ya tidak normal. Ya. Walaupun kita nggak tahu apakah kita akan kembali normal. Eh, dan tapi ada yang lebih dari itu yaitu kita susah membayangkan bagaimana situasi lebaran atau Idul Fitri dari saudara-saudara kita ya di Palestina ya Ya. setelah krisis Gaza dan kemudian terus memburuk dan sampai hari ini kita selalu mendengar kabar bagaimana serangan-serangan Israel ke wilayah Gaza terus terjadi, korban-korban berjatuhan, masjid runtuh, bahkan juga rumah sakit Indonesia di Gaza juga dikabarkan menjadi korban serangan rudal. Walaupun on the other hand, Brigadir Izzuddin Al-Qassam dari Hamas juga mencoba membalas serangan-serangan itu secara mengejutkan. Nah, Ya. saya pikir posisi kita perlu nih untuk mendiskusikan ini, Mas Hersu. Tapi jangan lupa juga ada juga kantor medianya Al Betul. Jazeera dan Reuters kalau nggak salah yang di Bukan Associated Press, Associated Mas. Press ya, Associated Press Ya. yang dibom oleh pasukan Mhm. Israel ya. Jadi Betul, betul. ini juga penting dari sisi kita penting untuk mendapatkan semacam perhatian dan concern. Iya, artinya kalau kita mau ngelihat ini secara adil dan menyeluruh, Mas, ini menunjukkan memang Israel ini nggak punya apa ya, nggak punya etika perang gitu ya, kalau istilah saya begitu. Karena bagaimanapun dalam situasi perang harusnya ya tenaga kesehatan, perempuan dan anak-anak, media itu nggak diganggu gugat ya. Karena Ya. bagaimanapun dunia itu berhak untuk mendapatkan kabar sesungguhnya apa yang terjadi di Palestina. Dan Ya. selama ini memang kan kita susah Mas mengakses Palestina ya. Dan media-media seperti Al Jazeera atau Associated Press ini menjadi andalan dari sedikit yang bisa kita andalkan untuk tahu sebenarnya kondisinya seperti apa di situ. Itu Ya. Mas Yarso. Oke, betul dan akibat keterbatasan akses dan juga saya kira kemiskinan literasi, banyak Hmm. sekali orang kemudian yang salah memahami konflik di Palestina ini. Ya, Dan saya tidak terlalu terkejut kalau kemudian temuan dari media kernel yang kita kenal sebagai drone emprit itu menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali pendukung Israel di Indonesia, gitu ya. ya, Nah, ya. ini yang menarik dan yang lebih menarik lagi secara spesifik saya melihat satu, saya tidak tahu ini merupakan sebuah kebetulan atau memang begitu cara pandangnya atau dampak dari polarisasi yang terjadi di dalam negeri. Kebanyakan mereka-mereka yang mendukung Israel itu adalah pendukung pemerintah, gitu ya. Ya. Kita kenal sebagai buzzer. Dan Mhm. salah satunya itu saya tidak tahu ini video kapan, tapi diputar ulang lagi video Betul. dari Abu Janda ketika dia mewawancarai seorang pasukan Yahudi, pasukan Israel yang berdarah Arab. Dan kemudian ini banyak sekali muncul di Twitter pendukung dari Israel di Indonesia gitu. Mhm, Jadi mhm. saya khawatir ini mudah-mudahan saja tidak terjadi bahwa
persoalan ini karena kesalahan pemahaman, kekurangan informasi, kesalahan literasi, kemudian menjadi bahan pertengkaran baru antara Ya, pendukung pemerintah dengan kelompok oposisi. Dan tanda-tandanya itu memang kelihatan kalau kita yes. misalnya lihat dari komen-komen yang muncul terutama karena saya secara intensif membahas ini di Rocky Gerung Official gitu, ada aja komentar pendukung Israel gitu yang mencaci maki kita gitu dan menganggap bahwa ini bagian dari kadrun. Jadi jadi mereka sangat simpel melihat Mhm, bahwa konflik di Palestina itu sebagai konflik antar agama Islam dengan Yahudi dan dalam hal ini berarti Kristen gitu. Mereka menyamakannya seperti itu walaupun mhm. padahal realitasnya kan kita tahu banyak sekali juga non Muslim yang ada di Palestina. Yes, Ya, memang kalau kita bicara Hamas itu adalah kelompok yang berjuang sekarang paling gigih melawan Israel itu adalah kelompok Muslim, ya. Hamas mhm, kan di sana ada kelompok Hamas dan mhm, Fatah, dua kelompok mhm, ini yang satu menguasai Gaza ini yang sedang dihajar habis oleh Israel ini kan kelompok Hamas. Dan kita mhm. tahu dalam pemilu sebelumnya kan Hamas itu memang memenangkan pemilihan secara mutlak di Ya, Palestina. Jadi dengan begitu, ya memang mayoritas di Palestina itu adalah Muslim. Tetapi ya. kemudian kalau persoalan itu ditarik lagi ke Indonesia itu menjadi konflik baru antara Muslim dengan non Muslim atau kemudian stigma menjadi kelompok radikal, ini menurut saya menjadi sangat berbahaya, Bang Arif. Ya, saya setuju Mas, ini, memang kompleks Mas. Satu akarnya adalah kelemahan literasi, sehingga tidak tidak mengerti duduk persoalan. Kemudian kelemahan literasi ini berjumpa dengan tadi, akar dari pembelahan masyarakat yang sudah terjadi sebelumnya ya, minimal kita detect sejak, pilkada DKI. Nah, ketika ketemu di tengah, memang kemudian jadi bulet nih Mas. Kalau kita lihat mundur ke belakang, kalau kita cek Mas, kita lakukan survei sederhana misalnya, banyak orang Indonesia yang saya yakin nggak bisa membedakan antara penyebutan Israel, Yahudi dengan Zionis. Padahal Ya, ya, persoalan kita kan dengan Zionis Mas ya. Kita kita persoalan kita dengan Zionis dan kemudian berimbas secara formal dengan Israel sebagai sebuah negara. ya, Ya, kita relatif tidak punya persoalan dengan konsep atau Yahudi sebagai sebuah bangsa atau sebuah agama. ya, Ini mirip-mirip beginilah Mas, kalau kita mohon maaf kita bicara Cina, gitu kan ya. ya, Yang ya, kita punya persoalan adalah dengan Republik Rakyat China, dengan Tiongkok kan. Kita ya, tidak punya persoalan dengan saudara-saudara kita, etnis Cina sebagai sebuah etnis gitu. Nah ini kan kan kacau Mas gitu kan. ya, ya. Kita Dan kalau kita ya, bicara soal etnis Cina di Indonesia ini banyak juga yang Muslim, betul betul betul. banyak Dan kampung bahkan Islam. Mereka Bahkan ini yang sangat non militan. muslim pun Mas ya, yang non Ya, muslim pun yang relatif tanda kutip ya seringkali muncul dalam narasi persoalan itu adalah yang atas kan, yang ya, Taipan dan lain-lain gitu ya. ya, Yang non ya. muslim yang di bawah ya berekonomi, bekerja, bahkan jadi PNS, bahkan jadi polisi gitu kan. Jadi sebenarnya ya sebagaimana kita melihat suku Jawa, Sunda, Sumatera dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke yang tadi, Mas. Menurut saya ketika orang tidak paham ya, bahwa persoalan kita itu dengan Zionis yang kemudian terlembagakan dalam bentuk negara yaitu Israel gitu ya. Persoalan kita bukan dengan Yahudi gitu kan. Karena Yahudi ya sama dengan Kristen, sama dengan Islam adalah agama. Memang Yahudi ini menarik Mas sebagai sebuah agama. Comparing to Islam dan Kristen, dia kan agama yang relatively tertutup dalam konteks bahwa agama dan bangsa itu semacam Sama. irisannya besar sekali begitu ya. Ya, 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 Nah, tapi kan kalau kita lihat Mas, bagaimana juga Mas sudah diskusikan dengan Bung Rocky di kanal Rocky Gerung Official, kalau kita bicara Yahudi sebagai bangsa dan sebagai agama, tidak semua mereka setuju dengan Zionisme. Ya, Zionisme ini kan gerakan untuk kembali ke tanah yang dijanjikan, yang ada di Palestina kan gitu ya. Tidak semua mereka setuju Mas, bahkan banyak di antara mereka yang menentang. Banyak rabi Yahudi di Amerika misalnya justru malu kan gitu ya, karena gerakan-gerakan agresi Zionisme ini di atas namakan kitab suci, di atas namakan bangsa Yahudi, di atas namakan agama Yahudi. Nah, kalau orang Indonesia nih kita nggak memahami ini ya, ditambah tadi ya ada kebencian-kebencian yang berlanjut ya dari sebelumnya, keterbelahan ini yang menurut saya menjadi sumber persoalan. Jadi kita lihat tadi nanti kekonyolan-kekonyolan tadi ya, pembelaan-pembelaan yang tidak masuk akal terhadap agresi Israel. Mungkin kita lebih enak menggunakan istilah agresi, Mas, karena kalau konflik itu kan dua pihak yang setara, ya kira-kira begitu. Dan menurut saya ini jelas-jelas agresi. ya, Kadang-kadang saya melihat kalau ada orang Indonesia membela Israel ya Mas ya, secara membabi buta,
sebenarnya kan memahaminya sederhana sekali, Mas. Bagaimana kalau rumah Anda itu dicaplok oleh orang lain gitu ya. Ada Mhm, orang lain yang apa namanya, katakanlah luntang-lantung di jalan, mhm, kemudian suatu hari mengetuk pintu rumah Anda dan minta izin numpang. mhm. Karena Anda sangat apa, Baik. pengasih begitu, anak baik, Anda persilahkan dia numpang. Anda persilahkan dia tidur di ruang tamu. Ternyata dia kan ngajak teman, Mas. Dia ngajak teman tambah banyak, dia mulai menggusur Anda dan pada akhirnya dia ingin mengusir Anda dari rumah itu gitu. Kan Ya, ya. kira-kira persoalan persoalan di apa, di tanah Palestina ini sesederhana itu. Ini clear banget, Mas, kalau kita bisa membandingkan peta peta wilayah Palestina itu dari tahun 48, kemudian tahun 67 dan sekarang itu kelihatan betul ya analogi yang tadi. Bagaimana yang dilakukan sebenarnya adalah upaya menggusur rakyat Palestina dari tanah airnya sendiri oleh Ya, pendatang Yahudi. Kira-kira seperti itu. oke. Asik ini karena Anda langsung tadi mengaitkan dengan soal Cina di Indonesia ya. Jadi saya Iya, kira ada kesamaannya. Ini isu betul. sensitif, tapi isu ini harus kita bedah. Itu kita Mhm. untuk mendudukkan secara proporsional sehingga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan lama yang terus berulang gitu ya. Iya, Saya tadi betul bahwa Yahudi itu kan sebenarnya sama dengan Kristen, Islam dan sebagainya. Ini adalah agama samawi, ya kan gitu. betul. Kita jangan berdebat dulu soal teologi bahwa kemudian Islam dianggap sebagai agama yang melengkapi itu semua. Jangan masuk wilayah itu nanti perdebatannya tidak selesai. Iya, Tetapi sebenarnya kita ini sama-sama anak Ibrahim lah, anak keturunan Ibrahim lah, ya kan. betul. Nah, di situ memang tadi Anda menyebut spesifiknya kalau Kristen, Islam dan sebagainya ini adalah bisa menjadi agama dunia karena dia tidak Mhm, spesifik menjadi agama khusus etnis tertentu kan gitu. mhm. Kalau Yahudi ini kalau Yahudi ini khusus ini kan Iya. dia etnis dan juga ajaran agama gitu. Tetapi Mhm. tadi Anda betul bahwa kita harus membedakan antara kelompok Zionis dengan non Zionis. Iya, Sama juga dengan kita ketika kita bicara soal Cina gitu, itu iya, karena Cina itu kita ngomongin etnis, tapi ada Cina juga sebagai sebuah negara dan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi di Indonesia itu ada kelompok-kelompok etnis di Indonesia di agamanya juga cukup beragam. Gitu ada iya, yang Konghucu, Kristen, Islam itu juga banyak dan tokoh-tokoh Islam dari kalangan etnis Cina juga banyak yang menonjol gitu kita sebut misalnya betul. sahabat kita Ustadz Felix Xiu dan beberapa tokoh lain yang saya tidak bisa sebut nama-namanya atau ada satu tokoh yang sangat sangat terkenal sekarang kan Yusuf Hamka gitu yang Betul. kegiatan charity-nya luar biasa. Ada Masjid Lautsi di kawasan kota sana juga yang sangat aktif melakukan kegiatan. Ada kelompok Mu'alaf Indonesia kalau nggak salah di Stephen siapa namanya Stephen Birawa siapa ya saya lupa nama panjangnya yang di Cibubur. Jadi ini kita harus hati-hati harus memisahkan soal ini. Karena kalau tidak ini bisa berbahaya dan kemudian konfliknya kita jadi generalisir. Jadi ada seorang sahabat saya, dia etnis Cina, dia non Muslim gitu, dia sangat khawatir gitu melihat percakapan-percakapan yang muncul di WhatsApp grup kalangan etnis Cina di Indonesia gitu. Karena menurut dia ini ada semacam euforia di kalangan mereka karena merasa sekarang ini mereka merasa secara politik maupun ekonomi mereka lebih superior terhadap orang Indonesia Mhm. terutama khususnya umat Islam. Jadi Iya, dalam kampanye-kampanye radikalisme dan sebagainya, kemudian ada seperti kasus kemarin penangkapan Munarman, penangkapan Habib Rizik Sihab dan sebagainya itu, mereka betul-betul merasa euforia dan mhm. buat teman yang masih sangat sadar ini sangat menakutkan. Mengapa? Karena ini bisa sangat berbahaya. Dia menyadari bahwa kalau terjadi macam-macam terjadi konflik sosial, kerusuhan sosial yang kita harapkan tidak terjadi, yang akan menderita adalah mereka yang di akar rumput gitu. Iya, Sementara mereka yang di atas, para cukong, para taipan dan sebagainya dengan mudah mereka segera terbang ke luar negeri, bahkan mungkin sebagian besar mereka sekarang sudah berada di luar negeri dan aset-aset mereka ini kan juga sudah aman di luar negeri itu. betul. Jadi saya memang kita harus sadarkan ini bahwa tidak boleh diperpanjang konflik-konflik sosial semacam ini, tidak boleh merasa merasa superior kemudian merasa apalagi minoritas yang menguasai mayoritas ini sangat Mhm. berbahaya dan kemudian jangan ditambah lagi dengan konflik Israel dengan Palestina ini agresi Anda menggunakan gitu tuh saya sepakat dengan menggunakan kata agresi yang dilakukan oleh Israel ini ditambah lagi Anda bikin simplifikasi bahwa ini adalah konflik antara Islam dan
dan non Islam. Mhm. Ini berbahaya kalau itu sampai terjadi. Karena tadi sekali lagi saya ingatkan yang bakal mengalami persoalan serius itu adalah masyarakat di akar rumput. Nah, mumpung kita bicara soal itu, hal semacam ini juga jangan terjadi di Indonesia gitu dengan Ya, kekhawatiran banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia. Karena gitu. Karena kita tahu populasi orang Cina itu kan luar biasa besar gitu. ya, Kalau kemudian mereka diekspor ke Indonesia, dan kemarin kita juga membaca ada video yang viral, ada beberapa orang diantaranya yang mencoba menikah dengan orang lokal di Indonesia, kalau nggak salah kasusnya di Tasikmalaya itu ya, ya, kemudian tapi mereka sebenarnya bahasa Indonesia pun tidak bisa, dan mereka beranak pinak, kan ini jumlahnya secara populasi mereka akan menjadi sangat besar, dan itu bisa terjadi seperti di Israel yang tadi Anda yes, gambarkan, satu orang datang kemudian lama-lama makin banyak, dan kemudian mendesak warga asli. Jadi hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi. Kita mengingatkan ini karena kalau kemudian yang terjadi di Israel terulang juga di Indonesia, ini dampaknya lebih serius dan kita tinggal menyesal saja belakangan. Nah, ini kita sampaikan dalam semangat agar kohesi bangsa ini tidak terganggu. Nah, kita balik ke soal topik Israel tadi, mhm, Bang Arief. Tadi kan temuan dari Drone Emprit atau kernel media di Indonesia yang di Ismail Fahmi menyebutkan banyak sekali ternyata pendukung Israel di Indonesia. Dan kalau kita amati talk show di media, ada juga beberapa tokoh yang kelihatan sangat berpihak pada Israel. Kita nggak perlu menyebutkan siapa tokoh-tokohnya, tapi coba Anda pelototi lagi beberapa talk show di televisi atau juga di ya, konten di YouTube, ada tuh sejumlah tokoh yang sangat mendukung Yahudi dan melihat bahwa konflik ini dimulai karena orang Palestina menyerang kelompok Yahudi. mhm, Dia lupa bahwa sebenarnya akar mulanya seperti Anda sebut tadi, ini kan kalau kasus terbaru ini kan di pemukiman Sheikh Zarah ya. Sheikh ya, Zarah itu di mana di situ ada pemukim Yahudi yang mencoba mengusir pemukim Arab. Dan ini mhm, kasusnya sudah berlangsung lama sebenarnya. betul, Kan perluasan pemukiman Yahudi ini makin lama makin luas dan mendesak komunitas Arab yang sudah turun-temurun berada di situ. Itu yang terjadi, dan itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Kalau kemudian kasus yang terbaru ini ditambah lagi dengan peristiwa di Masjidil Aqsa ketika betul, pada bulan Ramadan sholat Jumat kemarin kan, itu ya, masalahnya. Dan yang terjadi Hamas kemudian menyerang Israel, dan itu kemudian disebut bahwa ya yang memulai perang Israel yang memulai perang Palestina ya wajar kalau kemudian pasukan Israel menyerbu habis pasukan bukan pasukan wilayah Gaza. Gitu yang mesti kita ingatkan, Bang Arief. ya. Setuju Mas. Jadi kembali kan kalau dari apa yang saat tadi Mas sampaikan, persoalan pemahaman ya Mas tentang apa yang terjadi ini jadi sangat penting. Saya tertarik tadi untuk sedikit mengupas yang masalah konflik agama Mas. Saya setuju ya, ketika ini direduksi menjadi konflik agama, ini sangat gampang diseret ke hal-hal tadi Mas, yang ujungnya pembelahan segala macam. Karena kalau saya ngelihat sebenarnya begini, peran agama Islam ya dalam konteks, apa namanya, kondisi di Palestina, ini persis seperti peran agama Islam di dalam konteks kita melawan Belanda di perang kemerdekaan yang lalu. Jadi, rakyat Indonesia mayoritas muslim gitu kan. Jadi ketika ada agresor dari luar, maka agama yang memang punya spirit perlawanan, itu akhirnya menjadi ruh perjuangan, kira-kira begitu. Dan konflik kita dengan Belanda kan bukan persoalan Islam lawan Kristen kan gitu ya, tapi persoalan apa namanya pemilik tanah air melawan agresor yang datang. Dan karena kita mayoritas Muslim, maka Islam itu menjadi spirit perjuangan. Saya melihat konteks Hamas ya dan juga warga Palestina secara umum kira-kira seperti itu. Ya, mereka beragama Islam sebagian dan akhirnya Islam itu menjadi spirit perjuangan bagi mereka. Artinya terlalu menggampangkan dan menurut saya nggak tepat ya kalau kemudian direduksi menjadi konflik agama. Nah, yang menarik juga tentu kita lihat begini, rasa-rasanya kalau sampai tadi Mas katakan ya,
semacam terdikotomi Mas ya, pendukung-pendukung pemerintah banyak yang kemudian juga mendukung Yahudi, mendukung Israel kan gitu ya. Ini menjadi menarik karena sebenarnya sampai hari ini kalau kita lihat ya terlepas dari seperti apa penampakannya, kebijakan luar negeri kita tentang Palestina dan Israel ini kan tetap konsisten dan tidak berubah ya. Bahkan Pak Jokowi dengan tegas ya mengatakan atau mengecam agresi ini dan meminta agar ini dihentikan begitu. Jadi artinya mungkin kepada para pendukung pemerintah, para buzzer yang berbicara di sosial media memberikan dukungan kepada Israel, kepada tentara Zionis, harus kita ingatkan ya bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bertentangan dengan kebijakan luar negeri kita yang saat ini tetap konsisten mengacu kepada konstitusi. Jadi artinya tuh bahasa gampangnya tuh lihat tuh yang ente dukung aja itu menentang agresi Israel. Kok ente kemudian bersikap sebaliknya kan jadi nggak konsisten Mas Hersu. Iya, jadi hukumnya kita kembali kepada dalil agama yang menyebutkan janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Ini penting sekali kita mendudukkan secara proporsional. Tadi kita juga menyebutkan tidak boleh kita dalam bahasa Jawa menggebyah uyah atau Betul. menyamaratakan orang Yahudi. Nah, Hmm. yang fokus kita sebagai orang media adalah kita mencermati ada operasi-operasi media, terutama sekarang Hmm. media sosial itu yang kita sebut Ya. sebagai buzzer untuk mengkampanyekan atau menjustifikasi apa yang dilakukan oleh Israel, agresi Israel terhadap Palestina, terhadap jalur Gaza ini sebagai justified, Betul. mendapat pengetahuan. Dan kalau saya membaca-baca beberapa berita di media-media internasional, memang ada operasi-operasi media sosial semacam itu yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Israel. Mereka memang mengerahkan buzzer-buzzer juga. Yang Yes. pertama yang mereka lakukan adalah penerimaan, acceptance ya, jadi terhadap apa yang dilakukan oleh tentara Israel. Karena itu kemudian kalau kita lihat muncul yang ditampilkan di situ kan di buzzer ini disebut bagaimana foto seorang tentara Yahudi, kemudian tentara Israel, saya juga sering salah-salah antara Israel dan Yahudi, tentara Israel yang mendorong kursi roda seorang laki tua Arab gitu ya. Nah ini Ya. kan sebenarnya kampanye humanis, ini bagian dari operasi itu. Dan kalau Ya. kemudian ditanya apakah Indonesia itu juga merupakan sasaran operasi kampanye dari tim media sosial Israel, saya bisa memastikan yes. Ya. Mengapa? Karena Indonesia bagaimanapun adalah negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Ya. Dan kalau toh kita nyebut bahwa selama ini kita kan tidak pernah punya hubungan orang dengan Israel, tapi kita kemarin kan ribut-ribut ada soal calling visa dan sebagainya Ya. yang Betul. kemudian dibuat oleh pemerintah. Tetapi sebenarnya sudah sejak lama kita tahu bahwa orang-orang Israel, tentara spionase atau mata-mata Israel masuk ke Indonesia itu sudah lama berlangsung, dan Iya. posnya itu nggak jauh-jauh, itu posnya di Singapura gitu. Iya. Mereka bisa menggunakan dengan paspor, tidak harus paspor Israel untuk masuk ke Indonesia. Itu adalah beberapa kali di lapangan saya pernah bertemu itu beberapa orang dan mereka mencoba menjalin komunikasi dengan teman-teman media di Indonesia. Saya tahu kok beberapa teman kita punya hubungan yang cukup dekat dengan para spionase di Israel, dan ini dari sisi upaya spionase ini sah-sah saja mereka melakukan Betul. semacam ini. Mereka memang tugasnya melakukan infiltrasi. Bagaimana kemudian kita mendeteksi apakah kemudian intelijen kita juga tahu? Saya kira tahu, tapi mungkin mereka tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman karena kita tidak punya konflik langsung dengan Israel gitu ya. Beda dengan negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel. Sekarang pun sebagian besar negara Arab sudah mulai menjalin komunikasi, bahkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel kan. Itu Bang Arif. Nah, concern kita adalah jangan sampai kemudian kampanye buzzer dari Israel kemudian mengekspor konflik di Timur Tengah menjadi konflik di dalam negeri kita, dan itu tanpa disadari itu dengan sukacita para buzzer di Indonesia yang merasa mereka punya konflik karena ada pembelahan, memakan isu itu dan menjadi bahan pertengkaran baru di kita. Itu saya kira yang harus menjadi concern kita, Bang Arif. Ya. Jadi saya mengendus sesuatu ini Mas ya. Kan begini ya.
para buzzer ini kan butuh bahan bakar, Mas. Butuh bahan bakar untuk diangkat ke media, untuk kemudian dipanaskan lah, kira-kira begitu. Kalau saya melihatnya demikian. Karena satu, bagaimanapun buzzer ini sebuah profesi. Ya, kalau kita lihat dari beberapa sumber, aliran dana kepada mereka sangat tergantung kan seberapa masif apa namanya pemanasan yang bisa mereka lakukan kan di media itu satu. Nah, pada sisi yang lain, kita juga harus dengan terus terang ya, walaupun dengan berat hati mengatakan beberapa bahan bakar sebelumnya itu sudah mulai redup lah, kira-kira begitu ya. Karena terbukti terbukti ya mohon maaf juga argumentasi pemerintah tuh lemah sehingga ketika mau diangkat bagaimanapun oleh buzzer agak-agak sulit gitu. Nah, saya melihat ketemu Mas jadi tadi ya, ketika ini mulai redup ya ini kehabisan bahan lah ya. Kalau kita yang nge-YouTube tuh kayak kehabisan konten gitu. Ini ada konten baru nih, ada konten baru agresi apa mereka menyebutnya konflik di Timur Tengah di Palestina dan ini diangkat dan dikait-kaitkan ke situ. Karena kan menjadi konyol Mas ketika misalnya pandangan kita tentang konflik atau agresi di sana di Palestina dikait-kaitkan dengan sebutan kadrun gitu kan. Ini kan hal yang absurd sekali gitu kan sebenarnya ya. Jadi nggak ada urusannya gitu. Nah, ini yang saya sependapat dengan Mas Hersu. Kita ngelihat tadi satu yang benar ada operasi media termasuk media sosial. Yang kedua ini menjadi makanan baru ya, menjadi feeding baru buat para buzzer ya dalam mencari nafkah gitu ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga Mas ini yang saya nggak tahu ya. Ini mungkin bisa disebut prasangka, tapi kadang-kadang kita perlu juga skeptis ya. Saya khawatir ini kemudian nanti juga akan digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa bagaimanapun pemerintah ini tidak punya masalah dengan umat Islam gitu. Ya karena tadi dikaitkan nih ke konflik agama ya atau ke arah situ ada nuansa Islam di situ dan pemerintah tuh dengan gagah menunjukkan bahwa kita nih pro Palestina loh gitu. Jadi saya kok agak khawatir ya ini digunakan untuk mengambil hati umat Islam sehingga kemudian menutupi kembali Mas, ini masalah menutupi beberapa persoalan mendasar yang seharusnya dibereskan oleh pemerintah dan selama dituntut oleh umat Islam ya. Ya rasa keadilan ya agar ulama dan umat tidak dipersekusi dan segala macam. Ini bisa jadi digunakan sebagai satu argumentasi. Enggak kok, kita tetap pro pada perjuangan rakyat Palestina yang muslim. Kira-kira begitu Mas Herso. Iya, kalau kita lihat dari media sosial, memang pemain-pemain besar buzzer yang kita kenal sebagai buzzer RP ini masih belum terlampau terlibat ke situ. Jadi mudah-mudahan saja memang mereka juga menyadari bahwa bukan seperti itu standpoint-nya. Itu Ya. yang penting kita cari. Tetapi sudah ada tanda-tanda dan tadi kan disebutkan oleh Ismail Fahmi, pemilik Groundbread, memang banyak sekali pembela Israel di Indonesia. Tetapi kita mesti apel mereka mungkin dengan kita kalau berbaik sangkanya ini karena kemiskinan literasi. Tapi kalau kemudian ini dasarnya kebencian, ya ini kita sangat sayangkan. Please sekali lagi jangan lakukan itu karena itu akan memperparah konflik di antara bangsa kita kan. Jujur saja standpoint dari FNN ini sejak awal kita sangat prihatin dengan adanya pembelahan yang luar biasa pada masyarakat kita dan ini dalam jangka panjang ini sangat berbahaya kan. Kalau mereka selalu bilang bahwa NKRI harga mati, kita tanpa berteriak-teriak itu kita tetap berjuang menyatukan agar bangsa ini jangan terpecah belah karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan itu. Jadi mari kita melihat secara proporsional konflik di Palestina, agresi Israel di Palestina, dan ini seperti yang Anda tadi sebut memang ini diamanahkan oleh konstitusi kita untuk menjaga bahwa kemerdekaan sebuah bangsa itu harus kita perjuangkan bersama karena itu posisinya pemerintah Indonesia sejak zaman dulu, sejak para founding parent kita, sejak Bung Karno itu mendukung Palestina dan kemudian bagaimanapun juga aksi-aksi agresi oleh Israel untuk mengusir para pemukim Arab dari tanah Israel itu tidak dibenarkan. Jadi posisinya simpel di situ kok. Jadi siapapun yang mengalami opresi, siapapun yang mengalami represi, posisi kita harus melakukan advokasi. Saya kira itu. Jadi bukan masalah sentimen keagamaan. Tetapi satu lagi tentu saja kita tidak bisa menutup fakta. Ada persoalan bahwa sebagai umat Muslim itu kan katanya disebutkan bahwa antara orang Muslim dengan orang Muslim lain itu seperti sebuah tubuh gitu. Kalau yang satu dicubit, yang lain merasa sakit, atau seperti sebuah bangunan yang harus saling menguatkan. Tapi ini urusan
urusan internal kita dengan umat, bukan berarti kemudian kita tidak berlaku adil pada umat yang lain. Itu, Ya, Bang Arif. betul. Setuju, Mas. Nah, ini kita masuk bagian akhir. Jadi saya ingin menyambung yang sedikit tadi Mas Hersu katakan. Kalau betul kita NKRI, Mas, harusnya rujukan kita kembali adalah konstitusi. Dua yang saya catat, konstitusi mengatakan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kita ingin ingatkan pada viewers kita, kepada seluruh netizen bahwa yang terjadi di Palestina adalah penjajahan atau agresi yang dilakukan oleh negara Israel, sekali lagi bukan Yahudi ya, negara Israel, kelompok Zionis terhadap rakyat Palestina. Nah, jadi kalau betul kita NKRI, maka kita harus refer ke sana, penjajahan harus dihapuskan. Kemudian juga kalau kita bicara tujuan bernegara, salah satu tujuan keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan 3 dasar, yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jangan sampai kita teriak-teriak saya NKRI, tapi kita tidak mengerti bagaimana standpoint NKRI terhadap persoalan-persoalan global. Oke, itu aja guys dari Mas Hersu dan dari gua. Sebenarnya masih banyak nih, nanti kita obrolin lagi ya di episode-episode berikutnya. Banyak perspektif yang menarik kita membedah persoalan ini untuk meningkatkan literasi ya. Jangan sampai kita salah bersikap, standpoint kita nggak tepat, simply karena kita nggak punya literasi yang cukup. Itu aja, jangan pernah bosan mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gua, dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.